Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Afifah dari kelas 3 TETA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang stasiun bumi. Stasiun bumi ini adalah terminal telekomunikasi yang berada di bumi yang didesain untuk berkomunikasi dengan pesawat luar angkasa atau menerima gelombang radio dari luar angkasa. Stasiun bumi atau ground segment yaitu bagian dari sistem transmisi satelit yang terletak di bumi dan berfungsi sebagai stasiun terminalnya. Nah, yaitu untuk menjadi pengubah sinyal baseband atau frekuensi sinyal suara menjadi sinyal dengan frekuensi radio dan sebaliknya. Nah, selanjutnya proses yang dilakukan stasiun bumi untuk menjaga agar satelit dalam kondisi baik diantaranya ada 3, yaitu telemetri, tracking command, dan ringing. Nah, saya akan menjelaskan ketiganya. Telemetri ini berupa data yang berisi informasi kondisi satelit, baik posisi maupun kualitas respon dari satelit tersebut. Selanjutnya ada tracking command. Tracking command ini yaitu pengarahan antena stasiun bumi agar selalu dapat mengikuti posisi dari suatu satelit. Yang ketiga yaitu ringing, pengukuran jarak satelit terhadap permukaan bumi dengan beracuan kepada jarak satelit terhadap stasiun bumi. Nah, selanjutnya ada pembagian stasiun bumi berdasarkan penempatannya. Yang pertama ada indoor unit, yaitu perangkat dasar penyusunan stasiun bumi yang umumnya bersifat sensitif sehingga dia diletakkan di dalam ruangan. Di indoor unit ini memiliki contoh perangkat, yaitu modem, ada multiplexer, ada baseband prosesor, alarm, dan kontrol power supply. Yang kedua dari pembagian stasiun bumi berdasarkan penempatannya yaitu outdoor unit, yaitu unit perangkat yang letak atau posisi efisiensi relatif penggunaannya berada di luar ruangan. Outdoor unit ini juga memiliki contoh perangkat yaitu up atau down converter, ada SSPA juga. SSPA itu solid state power amplifier, ada HPA atau high power amplifier, ada PSU atau power supply unit, dan ada antena subsystem yang terdiri dari reflektor, freedom, LNA atau low noise amplifier, ada grounding instrument, ada mounting instrument, dan ada assembly instrumen. Nah, setelah itu ada jenis stasiun bumi. Jenis stasiun bumi ini ada 3, yaitu stasiun bumi besar, stasiun bumi sedang, dan stasiun bumi kecil. Stasiun bumi besar yaitu stasiun bumi yang ditempatkan di kota-kota dengan trafik yang padat. Stasiun bumi sedang ditempatkan di kota-kota yang trafiknya kurang padat, dan stasiun bumi kecil ditempatkan di kota-kota yang trafiknya rendah atau di daerah yang terpencil yang strategis. Selanjutnya ada perlengkapan stasiun bumi. Perlengkapan stasiun bumi ini ada 5. Ada antena parabola, ada HPA atau high power amplifier, ada LNA atau low noise amplifier, ada up atau down converter, dan ada perangkat IF. Nah, dari perlengkapan stasiun bumi ini saya akan menjelaskan kelima-limanya. Antena parabola ini yaitu perangkat yang berguna untuk menerima dan mengirim sinyal dari atau ke satelit agar pancaran gelombang tepat terarahnya kepada satelit. Yang kedua yaitu HPA atau high power amplifier yang merupakan penguat akhir dari sinyal RF sebelum dipancarkan ke satelit melalui antena parabola. Yang input dari HPA ini adalah sinyal RF dari up converter dengan daya rendah sehingga dikuatkan oleh high power amplifier. Sinyal RF tersebut mempunyai daya yang cukup untuk diberikan ke antena. Nah, selanjutnya dapat dipancarkan ke satelit dengan EIRP yang telah disyaratkan.
Selanjutnya ada low noise amplifier, yaitu low noise amplifier ini adalah suatu perangkat low noise amplifier, yaitu suatu perangkat pada arah terima yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima dari antena parabola tadi. LNA atau low noise amplifier ini harus ditempatkan sedekat mungkin dengan antena, gunanya untuk mendapatkan gain to noise temperatur radio yang lebih baik. Selanjutnya up down converter. Up atau down converter ini terdapat dari dua bagian, yaitu up converter yang berfungsi mengubah sinyal IF dengan frekuensi 70 MHz menjadi sinyal RF yang berfrekuensi 6 GHz. Sedangkan bagian down converter berfungsi mengubah sinyal RF dengan frekuensi 4 GHz menjadi sinyal IF yang berfrekuensi 70 MHz. Selanjutnya yang terakhir dari perlengkapan stasiun bumi ini ada perangkat IF. Perangkat IF ini berfungsi untuk memodulasi sinyal suara atau data menjadi IF dengan frekuensi 70 MHz. Dan sebaliknya, biasanya perangkat ini disebut sebagai modulator demodulator, ataupun jenis modulator demodulatornya itu tergantung dari sistem yang digunakan. Misalnya sistem SCPC menggunakan modem SCPC. Sistem IDR menggunakan modem IDR, sistem VSAT menggunakan modem VSAT. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja stasiun bumi. Pada gambar bisa dilihat sudah jelas. Nah, dari prinsip kerja stasiun bumi ini ada dua arah, yaitu ada arah kirim dan arah terima. Nah, arah kirim ini mempunyai proses. Yang pertama, antena memproses sinyal baseband yang diterima dari multiplex menjadi IF. Selanjutnya memproses sinyal IF menjadi sinyal RF yang dilakukan oleh perangkat pemancar. Setelah itu menguatkan sinyal RF sesuai daya yang diinginkan dan kemudian diteruskan ke antena oleh high power amplifier. Yang terakhir memancarkan sinyal RF dengan lebar bidangnya berfrekuensi 6 GHz ke satelit komunikasi. Selanjutnya arah terima. Arah terima ini ada prosesnya juga, yaitu yang pertama menerima sinyal RF dari satelit dengan lebar bidang 4 GHz oleh antena. Selanjutnya menguatkan sinyal RF sesuai dengan keinginan, kemudian diteruskan ke perangkat penerima oleh LNA atau low noise amplifier. Setelah itu memproses sinyal RF menjadi sinyal IF yang dilakukan oleh perangkat penerima, bagian penerimanya. Yang terakhir memproses sinyal IF yang diterima menjadi sinyal baseband, yang selanjutnya diteruskan ke multiplex. Itu dilakukan oleh pemroses baseband. Nah, di Indonesia ini stasiun bumi yang terkenal itu ada stasiun bumi Jatiluhur, yang dia itu pusat kendali satelit Palapa, dan ada juga stasiun bumi Parepare yang terkenal di Indonesia. Stasiun bumi ini biasanya dibangun jauh dari pemukiman penduduk untuk menghindari pengaruh dari radiasi, karena di stasiun bumi ini juga ada antena, ada perangkat stasiun bumi yang bisa menimbulkan radiasi. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang stasiun bumi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.